Berita menarik datang mengenai masa depan Kobbie Mainoo. Sang gelandang yang merupakan produk Akademi Manchester United ini masih berharap untuk terus berkiprah di tim utama klub. Ia memiliki ambisi besar untuk membantu Setan Merah meraih berbagai gelar juara. Dikabarkan, manajemen MU telah memberikan tawaran kontrak baru kepada Mainoo. Meskipun angka yang ditawarkan tidak diungkapkan, pihak Mainoo merasa bahwa tawaran tersebut terlalu rendah. Mainoo dilaporkan menginginkan gaji sekitar 150.000 pounds per minggu. Jika Manchester United memenuhi permintaannya, ia siap untuk segera menandatangani kontrak baru dan melanjutkan petualangannya di klub. Gelandang Inter, Hakan Çalhanoğlu, menegaskan bahwa timnya memiliki semangat juang yang tepat untuk meraih treble di musim ini setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Monza. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, Çalhanoğlu mengakui bahwa pertandingan melawan Monza tidaklah mudah meskipun lawan berada di dasar klasemen. Inter masih berjuang di kompetisi utama, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia, serta memiliki kesempatan untuk menutup musim dengan meraih Piala Dunia antar klub. Kami memiliki mentalitas yang tepat untuk meraih treble. Kami ingin memenangkan segalanya dan memberikan sesuatu yang istimewa bagi para penggemar. Namun, perjalanan masih panjang. Kami harus melangkah perlahan dan pasti. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, kembali melontarkan pujiannya kepada bintang muda mereka, Abdul Qadir Husanov. Walaupun timnya kalah atas Nottingham Forest, ia menganggap bahwa bek muda ini telah menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di timnya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Forest, Pep tak ragu untuk memuji sang pemain muda. Ia menilai Husanov tampil gemilang di laga tersebut setelah sebelumnya sempat menjadi sorotan karena performanya yang tidak konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Guardiola percaya bahwa Husanov akan menjadi benteng yang tangguh bagi lini pertahanan Manchester United di masa mendatang. Marcus Thuram kini terikat kontrak dengan Inter hingga tahun 2028 dengan imbalan gaji sebesar 6 juta euro setiap musim. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya klausul pelepasan senilai 85 juta euro yang memberi kesempatan bagi klub manapun untuk merekrutnya tanpa perlu melakukan negosiasi. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter berencana untuk menghapus klausul tersebut demi menghindari risiko kehilangan pemain berbakat ini di musim panas mendatang. Sebagai alternatif, mereka bersedia memberikan kenaikan gaji sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya yang signifikan di lapangan. Usaha Liverpool untuk merebut trofi Liga Premier mendapatkan suntikan semangat yang signifikan setelah mereka meraih kemenangan 3-1 atas Southampton di Anfield. Dengan mengumpulkan 70 poin dari 29 laga, Liverpool kini berada di jalur yang tepat untuk mengamankan gelar juara. Mereka hanya memerlukan 18 poin dari sisa 27 poin yang ada untuk memastikan posisi mereka sebagai juara. Meskipun Arsenal memiliki potensi untuk mencapai 87 poin jika mereka memenangkan semua pertandingan yang tersisa, selisih antara kedua tim cukup mencolok. Tanggal paling awal yang memungkinkan bagi Liverpool untuk merayakan keberhasilan mereka adalah 6 April. Namun, untuk mewujudkannya, mereka memerlukan serangkaian hasil yang berpihak kepada mereka. Arsenal tengah merancang langkah strategis untuk memperkuat sektor serang mereka pada bursa transfer musim panas yang akan datang dengan mengincar Lautaro Martinez, penyerang Inter Milan, sebagai salah satu sasaran utama. Penyerang asal Argentina ini telah menunjukkan ketajaman luar biasa dengan mencetak 80 gol dalam 3 musim terakhir, dan pada musim ini saja ia sudah berhasil mengoleksi 17 gol. Berdasarkan informasi dari Football Insider, Arsenal dikabarkan akan segera memulai pembicaraan awal untuk merekrutnya. Menariknya, selain Arsenal, Manchester United juga dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Lautaro dalam beberapa bulan terakhir. Barcelona dilaporkan telah membidik Samu Aguehoa, penyerang muda berbakat dari Porto, sebagai calon pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski.
Menurut berita dari Vicajes, Barcelona berencana menjadikan Samu sebagai cadangan Lewandowski di musim depan, sebelum akhirnya mengambil alih posisi striker asal Polandia itu sepenuhnya pada awal musim 2026-2027. Barcelona percaya bahwa tawaran sekitar 1 triliun rupiah sudah cukup untuk mengamankan pemain ini, sebuah harga yang dianggap relatif murah mengingat potensi luar biasa yang dimilikinya. Manchester United dilaporkan tengah mengincar striker Crystal Palace Jean-Philippe Mateta dengan tawaran sekitar 842 miliar rupiah pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut informasi dari L'Equipe, telah terjadi komunikasi antara perwakilan Mateta dan pihak Manchester United. Meskipun Crystal Palace diperkirakan akan meminta sekitar 40 juta euro untuk melepaskan pemain asal Prancis tersebut, Mateta telah menunjukkan penampilan yang stabil selama 2 musim terakhir di Crystal Palace. Di musim lalu, ia berhasil mencetak 16 gol dan memberikan 5 assist di Premier League. Berdasarkan informasi dari Fabrizio Romano, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, telah memulai pencarian untuk mendatangkan bek kanan baru. Meskipun belum merasa puas dengan penampilan Koundé, mereka ingin menambahkan kompetisi di posisi tersebut. Dengan hadirnya bek kanan baru, Koundé juga bisa dimainkan sebagai bek tengah yang lebih sesuai dengan posisi aslinya. Di samping itu, klub juga sedang mempertimbangkan Jonathan Tah dari Leverkusen. Kontraknya yang akan berakhir pada musim panas menjadikannya pilihan yang menarik. Desas-desus baru beredar mengenai masa depan Arda Güler. Bintang muda Real Madrid ini dikabarkan berpeluang untuk berangkat ke Jerman di musim depan. Sky Sports Germany melaporkan bahwa sang talenta muda telah menerima tawaran serius untuk pindah ke Bundesliga. Dalam laporan tersebut, klub Eintracht Frankfurt menunjukkan ketertarikan yang besar untuk merekrut Güler. Mereka berencana untuk membeli pemain tersebut langsung dari Real Madrid. Namun, mereka percaya bahwa El Real akan ragu untuk melepas Güler secara permanen. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memberikan pernyataan terkait dengan kepergian mendadak dokter tim utama mereka, Charles Minaro Garcia. Garcia menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum pertandingan antara Barcelona dan Osasuna. Karena insiden menyedihkan ini, laga La Liga tersebut ditunda atas permintaan Barcelona setelah berdiskusi dengan La Liga dan Osasuna. Dalam pernyataan resmi klub, Laporta menjelaskan bahwa Garcia meninggal di lokasi latihan tim pada sore hari itu. Ia juga menambahkan bahwa klub telah menjalin komunikasi dengan keluarga Garcia termasuk ibunya dan istrinya untuk menyampaikan rasa duka cita dan dukungan mereka. Pemain sayap Liverpool, Mohamed Salah, berbicara mengenai pencapaiannya yang berhasil menyamai rekor Sergio Aguero. Ia merasa bangga bisa sejajar dengan legenda tersebut. Dalam pertandingan melawan Southampton kemarin malam, Salah berhasil mencetak 2 gol. Dengan tambahan gol tersebut, kini ia telah mengoleksi 184 gol di pentas Premier League. 2 gol yang dicetaknya membuatnya kini setara dengan rekor Sergio Aguero sebagai pencetak gol kelima terbanyak dalam sejarah Premier League. Salah mengungkapkan rasa bahagianya bisa menyamai prestasi Aguero. Menurutnya, Aguero adalah sosok legendaris di Premier League sehingga ia merasa terhormat bisa berada di level yang sama dengan legenda dari Manchester City itu. Liverpool kini terjun ke dalam persaingan sengit untuk merekrut Ademola Lookman dengan 3 klub Liga Primer bersiap meluncurkan tawaran menggiurkan sebesar 45 juta euro untuk penyerang berbakat asal Nigeria tersebut. 3 klub besar Liga Primer siap bertarung untuk mendapatkan tanda tangan Lookman, dengan Liverpool memimpin dengan tawaran 45 juta euro, diikuti oleh Chelsea dan Hotspur yang juga mengajukan penawaran serupa. Liverpool tampaknya paling berkomitmen, siap mengeluarkan dana besar ditambah bonus untuk memikat pemain berusia 27 tahun ini. Tim Sherwood, mantan pelatih Tottenham, mengungkapkan bahwa Ethan Nwaneri saat ini lebih unggul dibandingkan Cole Palmer dan Jarrod Bowen.
Ia meyakini bahwa talenta muda Arsenal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bersinar di masa depan. Dalam 5 pertandingan terakhir, Nwaneri berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Di sisi lain, Jarrod Bowen juga mencetak 2 gol, sementara Cole Palmer tidak mencatatkan gol maupun assist dalam periode yang sama. Meskipun jumlah perbandingan yang dianalisis masih terbatas, performa Nwaneri tak bisa diabaikan. Sherwood menekankan bahwa pemain muda ini layak dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Inggris. Casemiro memberikan dukungan penuh kepada Joshua Zirkzee, meyakini bahwa penyerang asal Belanda itu akan menjadi sosok yang sangat penting bagi Manchester United. Ia berpendapat bahwa Zirkzee bukanlah tipikal penyerang tengah yang biasa. Justru, Casemiro melihat bahwa Zirkzee lebih bersinar ketika bermain di belakang penyerang utama. Menurutnya, untuk memaksimalkan potensi Zirkzee, ia tidak seharusnya ditempatkan sebagai striker tunggal. Casemiro beranggapan bahwa perlu ada seorang penyerang lain yang beroperasi di depan Zirkzee agar ia dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Napoli berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina di kandang sendiri berkat gol Romelu Lukaku dan Giacomo Raspadori yang membuat mereka tetap menempel ketat Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Meski Fiorentina sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Robert Gudmundsson, Napoli mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga peluit akhir, menjaga peluang dalam perburuan Scudetto tetap terbuka. Chelsea sukses melandaskan Leicester City dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-28 Premier League. Setelah eksekusi penalti Cole Palmer di babak pertama gagal berbuah gol, Chelsea baru bisa membuka keunggulan di babak kedua lewat aksi Marc Cucurella. Berkat hasil ini, Chelsea berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan 49 poin, sekaligus menyalip Manchester City. Sementara itu, Leicester menelan kekalahan kelima beruntun dan kini terpuruk di peringkat 19 dengan poin 17. Real Madrid sukses mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 2-1 dalam laga Jornada 27 La Liga. Ketiga gol di laga ini seluruhnya tercipta di babak pertama. Kylian Mbappe dan Vinicius Junior membawa Real Madrid unggul 2 gol sebelum Pedro Diaz memperkecil ketertinggalan. Berkat hasil ini, Real Madrid untuk sementara berhak naik ke peringkat 2 klasemen. Sementara itu, Rayo menduduki peringkat 7 dengan poin 36. Manchester United ditahan imbang oleh Arsenal di laga pekan ke-28 Premier League. Duel ini berjalan dengan sengit dan seru. Man United tampil apik di laga big match ini dan mampu merepotkan Arsenal. Gol dari Man United dicetak oleh Bruno Fernandes. Sementara itu, gol Arsenal dihasilkan oleh Declan Rice. Hasil ini membuat Man United mengemas 34 poin dari 28 laga dan mereka kini menempati peringkat 14 klasemen. Sedangkan Arsenal tertahan di posisi kedua dengan koleksi 55 poin dari 28 laga. Atalanta berhasil meraih kemenangan 0-4 atas Juventus di kandang Juventus yaitu Allianz Stadium pada Giornata ke-28 Liga Italia. 4 gol Atalanta diciptakan oleh Mario Retegui di menit ke-29, Martin de Roon di menit ke-46, Davide Zappacosta di menit ke-66, dan Ademola Lookman di menit ke-77. Dengan kekalahan ini, Juventus masih tertahan di peringkat 4 klasemen dengan torehan 52 poin, sementara Atalanta berada di atasnya dengan torehan 58 poin.